Kakak mengucap syukur secara pribadi kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nafas kehidupan hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama untuk kembali mulai ibadah kita. Mari adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, kita mengundang Allah terlebih dahulu agar hadir di tengah kita melalui saat teduh kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kakak Sarpo sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah, sepertinya sudah pada semangat nih hari ini. Bagaimana kalau kita tepuk tangan Yesus ya adik-adik? 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Bagaimana adik-adik? Sudah pada mengucapkan selamat hari Minggu belum bersama mama dan papanya? Mari kita salam dulu kanan kiri kita katakan selamat hari Minggu. Oh iya adik-adik, hari ini kakak tidak sendirian loh. Kakak akan ditemani oleh adik-adik sekolah minggu lainnya. Seperti ada Aldo Doni. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ada Ruben Setio beserta dengan Felistio. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana adik-adik? Adik-adik mau tidak ikut bergabung dalam ibadah minggu selanjutnya? Kalau adik-adik ingin, nanti di akhir ibadah kita akan ada info selanjutnya ya. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa datang padamu. Ya Allah Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, bagaimanapun kondisi kami dalam kami menjalani dari kami. Kami mengucap syukur Tuhan di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami juga sudah siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami. Adalah ya Tuhan tengah-tengah kami, agar setiap pujian, setiap firman yang kami boleh terima itu boleh menjadi kekuatan kami dan kami menjalani dari kami. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang mungkin hari ini dalam kondisi sakit sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah.
kedatangan kami sudah siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa sih yang tahu tema kita hari ini? Tema kita hari ini ialah tentang Menara Babel. Bagi adik-adik yang ingin lebih tahu apa sih tentang Menara Babel, boleh setia mengikuti ibadah kita hari ini ya. Iya, adik-adik siapa yang tahu sih sudah berapa bulan kita tidak bergereja? Sudah berapa bulan kita tidak sekolah? Atau sudah berapa bulan papa mama tidak bekerja langsung di kantor? Yakin dan percaya, apapun kondisi yang terjadi hari ini, apapun kondisi yang akan terjadi ke depannya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, karena Tuhan Yesus ialah sahabat kita yang sejati. Mari adik-adik untuk boleh memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita telah mengangkat puji-pujian dan sudah berdoa pagi kan? Nah, untuk saat ini kita akan bertitah. Titah kita minggu ini adalah titah yang ke-9. Nah, ada yang tahu nggak titah ke-9 itu bunyinya apa? Ya, titah ke-9 bunyinya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amin. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah aku dalam menjalankan titah-Mu. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mengucapkan titah untuk minggu ini. Nah, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan ayat untuk persembahan kita, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi, kita harus dengan sukacita. Nah, kita akan masukkan persembahan kita di amplop ini. Nah, amplop ini akan kita kumpulkan kalau nanti kita masuk sekolah minggu normal kembali. Nah, adik-adik, siapkan persembahannya. Ya, kalau sudah disiapkan persembahannya, kita angkat persembahan kita sama-sama. 3, 2, 1. Persembahanku ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita bersama-sama sambil mengangkat pujian. Sadia maharga dari Tuhan.
Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya. Undang Tuhan Yesus ke dalam hati adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk sukacita yang kami rasakan hari ini Bapa. Kami juga dalam keadaan sehat ya Bapa, kembali mendengarkan firman-Mu dan kami bisa kembali ibadah online ya Bapa. Tuhan, kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dan kami makin mengenal Tuhan Yesus dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita siap untuk membaca firman. Firman pada minggu ini diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Di ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan video tentang Menara Babel. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan bahwa Tuhan mengaruniakan kemampuan bagi manusia dimulai dari Nuh dan keluarganya. Tuhan memberikan kemampuan kepada Nuh dan keluarganya untuk membuat kapal yang sangat besar sehingga mereka bisa selamat dari air bah. Setelah air bah, keturunan Nabi Nuh sangatlah banyak dan mereka hanya mengenal satu bahasa dan mereka tinggal di tanah Sinear. Di tanah Sinear ini mereka mencoba untuk membangun sebuah menara yang tingginya hampir setinggi langit. Dalam cerita itu kita melihat bahwa perlahan-lahan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia membuat manusia merasa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan. Bagi mereka, kemampuan yang mereka miliki adalah kekuatan untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi, menara tersebut merupakan simbol atau tanda dari kesombongan manusia karena mereka mampu melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa campur tangan dari Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan Yesus marah dan menghukum mereka, yaitu dengan mengacaukan bahasa di tengah-tengah mereka, sehingga bahasa mereka menjadi kacau balau dan Tuhan menggagalkan usaha mereka. Tuhan menggagalkan kesombongan mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kemampuan dan pengetahuan kepada adik-adik. Biarlah apa yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik tidak menjadi kesombongan buat adik-adik. Tetap ingatlah bahwa apa yang adik-adik miliki pada saat ini melalui kepintaran itu adalah karunia Tuhan. Pakailah kemampuan dan karunia itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan tetap andalkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Demikian adik-adik firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup kebaktian ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemampuan dan pengetahuan yang telah Kau berikan ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang telah kami terima melalui-Mu ya Bapa, karunia pengetahuan dan kemampuan ya Bapa bisa kami bagikan kepada orang lain Bapa, dan tidak menjadi kesombongan buat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan jauhkan kami dari sifat sombong. Biarlah Tuhan apapun yang kami rencanakan Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan, karena semua yang ada pada kami telah Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, begitu juga kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus berkati mereka Bapa di setiap hari-hari mereka Bapa, dalam kehidupan mereka sebagai pelajar ya Bapa. Mampukan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik dan berikan tetap mereka semangat ya Bapa.
Begitu juga dengan orang tuanya mereka ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa, supaya menjadi berkat buat keluarga mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat negara kami ya Bapa, Tuhan mampukan kami semua, terlebih negara kami ini Bapa, untuk bisa melewati masa-masa sulit di masa COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya pemerintahan yang paling tertinggi hingga terendah bekerja bersama-sama Bapa untuk bisa menemukan obat yang mampu bisa menyembuhkan COVID-19 ini ya Bapa, dan kami yakin dan percaya pemerintahan kami telah bekerja yang sebaik-baiknya Bapa untuk kesejahteraan dari semua rakyat ya Tuhan. Kami juga berdoa buat PHMJ ya Tuhan, biarlah Tuhan di mana minggu lalu kami sudah melakukan kebaktian new normal ya Bapa, biarlah Tuhan semua jemaat yang selain anak sekolah minggu dan lansia bisa mengikuti dari sektor 1, sektor 2 dengan baik ya Bapa, dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya Tuhan. Begitu juga dengan KKGSM ya Bapa, terus berikan kami semangat dalam setiap pelayanan kami ya Bapa, di dalam segala kekurangan kami ya Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan terus berikan kami semangat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kami, dan Tuhanlah yang menyertai kami setiap saat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. O Yesus hasomani hanami haganuk pasada uhur nami aseto rangganuk sengboy dalan konami salakah natorsa dobham hasomanami torang hageuja. Amin. Shalom teman-teman, terima kasih karena masih setia mengikuti ibadah online bersama Caroline. 2 minggu ini ada yang berbeda bukan? Karena beberapa teman kita ikut ambil bagian dalam ibadah online. Terima kasih kepada Abang Aldo Turnip, Abang Ruben Sitio, dan Kakak Felicia Sitio. Berkat melimpah untuk Abang dan Kakak semua ya. Nah, teman-teman yang lain juga bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan video puji-pujian, kreativitas sekolah minggu, atau kegiatan rutin selama pandemi. Dan videonya dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu agar nantinya dapat ditayangkan pada ibadah online setiap minggunya. Oh iya, Caroline punya pesan dari kakak sekolah minggu agar persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop diberikan pada orang tua masing-masing untuk disampaikan ke bendahara jemaat GKPS Kebayoran. Sekian dulu teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.